Terdengar ya suara saya ya? Ya, Dok. Oke, baik. Kita mulai saja untuk praktikum siang hari ini. Jadi begini nanti untuk praktikum kedepannya ini kita akan praktikum yang pertama adalah mengenai tutor ya. Biasanya tutorial terlebih dahulu apa yang akan dilaksanakan, praktikumnya seperti apa ya. Itu akan disampaikan di tutor. Selanjutnya nantinya adalah proses video ya, video. Proses video akan dilaksanakan di hari Jumat. Barangkali ada dari teman-teman mahasiswa yang sudah ada di Banyuwangi ya. Saya ulangi, yang sudah ada di Banyuwangi, silakan untuk join ya, gabung untuk membantu kakak kelas kalian. Kontak yang bisa dihubungi adalah kontak dari saudari Salsabila ya. Jadi nanti bisa untuk ikut praktikum di sana mengenai biokimia, terutama praktikum pengaruh pH pada aktivitas enzim ya. Atau bisa menghubungi juga dokter body yang akan dilaksanakan di hari Jumat. Untuk jam dan waktunya silakan mengkonfirmasi dari Salsa dan dokter body ya. Berikutnya, setelah kalian nanti istilahnya adalah video nanti akan saya share ya. Saya share setelah proses editing tentunya akan saya share ke aula. Di sana nanti silakan mahasiswa untuk download ataupun melihat dari percobaan atau praktikum pengaruh pH pada aktivitas enzim. Setelah itu silakan mengerjakan laporan praktikumnya ya, dan dikumpulkannya pun nanti by aula. Nanti untuk teknisnya bisa konsultasi ke saya ataupun ke Dr. Tohawi ya, mengenai proses teknis pengumpulan laporan praktikum. Setelah praktikum dijalankan dan setelah melihat dalam bentuk video tentunya, nanti yang ketiga adalah kalian ada diskusi. Diskusi di sini, diskusi bersama dari hasil praktikum yang didapatkan tadi. Kita diskusi di sana. Jadi waktu diskusi ini mohon untuk mahasiswa menyiapkan pertanyaan ya. Menyiapkan pertanyaan mengenai praktikum yang sudah dilihat di video. Nah, pertanyaan itu nanti dijadikan sebagai bahan diskusi bersama sehingga terjadi interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa. Ya, itu harapan kami. Jadi itu akan berulang sampai nantinya adalah UAS ya. Jadi kalau total tatap muka sebenarnya ada 14 ya, 14 tatap muka untuk praktikum dengan nanti dikurangi untuk ujian praktikum dan UTS ya. Berarti nanti total secara langsung by Zoom ada sekitar 12 tatap muka. Bisa dipahami ya, seperti itu. Baik, saya akan mulai. Sebelum kita memulai praktikum hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini atau kita praktikumkan hari ini via daring menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya. Berdoa dipersilakan. Berdoa diakhiri. Baik ya. Hari ini kita akan praktikum yang pertama mengenai pH ya. Pengaruhnya pH terhadap aktivitas suatu enzim. Enzim yang akan kita gunakan hari ini adalah enzim dari alfa amilase. Nanti kita akan perlihatkan apa saja langkah kerja dari praktikum aktivitas enzim terhadap pH ini. Terus bahan-bahannya apa saja, alatnya apa saja akan kita jelaskan bersama. Baik. Yang pertama adalah ini adalah gambaran dari perlakuan yang akan kita berikan nantinya dalam praktikum pH ini. Ada berbagai macam variasi pH yang diberikan. Kalau
ibaratnya nanti biasanya dibagi menjadi 5 kelompok dengan setiap kelompoknya mengerjakan PH tersebut ya. Kalau ini simulasi praktikum luring atau offline ya. Biasanya nanti dari hasilnya itu berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, nanti di-compare dan harus menjelaskan kenapa kok berbeda hasilnya seperti ini. Ada pertanggungjawaban dari kelompok tersebut. Nah, sedangkan saat ini, kalau kondisi saat ini, kondisinya adalah kita praktikum daring, maka hanya satu kelompok nanti yang akan dipraktikumkan ya. Dari satu kelompok tersebut, nanti hasilnya kita akan analisis bersama mengenai pH tersebut, pengaruhnya apa terhadap enzim ya. Jadi kelompoknya apa saja yang di sini yang dibagi berbagai macam variasi pH ini. Pertama nanti ada pH 4 ya. pH 4, pH 4 terus pH netral itu kalau ada yang tahu berapa pH netral? Dikatakan netral suatu senyawa ataupun suatu objek ya itu dinyatakan pH berapa? Dinyatakan netral. Izin menjawab, Dok. Menjawab, Dok. 7. Silakan salah satu, cowok satu, cewek satu. Izin menjawab, Dok. Yuk, silakan. 7, Dok. 7. Yang cewek berapa? Izin menjawab, Dok. 7 juga, Dok. Berapa? 7 atau 6? 7 sama 7. 7, Dok. Oke, 7 ya. Jadi indikator dari pH netral itu adalah 7 ya. Maka di bawah 7 itu dikatakan sebagai pH asam ya. Dan di atas 7 itu dikatakan sebagai pH basa. Diingat-ingat. Ya, ada 5 kelompok di sini untuk pH ini. Yang pertama adalah pH 4. Maka ini secara indikator dia adalah pH di bawah 7, dikatakan pH asam ya. Berikutnya adalah pH ini pH 5 ya. Selanjutnya pH 6,5, pH 8 ya, sudah mengarah ke pH basa dan pH 10. Nah, ini merupakan perlakuan yang nanti kalian berikan dalam praktikum variasi pH tersebut. Jadi perwakilan dari pH basa mendekati netral terus sampai pH asam. Itu semua ada di sana. Untuk pH ini kita harus mengkondisikan terlebih dahulu. Jadi pH, larutan pH itu tidak boleh larutan dalam kondisi lama atau stok lama. Larutan pH harus dalam kondisi fresh. Kalau bisa dibuat saat itu, saat mau akan praktikum. Nah, indikatornya yang paling sederhana bisa menggunakan kertas lakmus. Ya, atau pH meter. Macam-macam. Kita punya yang elektrik itu. Jadi tinggal dicelup penanya itu nanti dalam suatu larutan atau senyawa tersebut kita akan mengetahui secara langsung dia pH-nya berapa. Ya. Ada juga yang pakai kertas lakmus yang mungkin sudah saudara pernah lakukan waktu SMA dan lain sebagainya. Harus mencocokkan dengan indikatornya. Ini dia masuk ke pH berapa? 4 atau 4,5 ataupun 5. Nah, itu gambaran yang nantinya dari pH, variasi pH yang akan kita laksanakan. Nah, bisa dilihat gambaran di depan ini adalah langkah kerja ya. Langkah kerja dari teman-teman mahasiswa yang akan laksanakan nantinya. Jadi langkah kerja ini diawali tentunya adalah persiapan alat dan bahan terlebih dahulu. Nah, alatnya apa saja? Alatnya meliputi tabung reaksi ya dengan rak tabungnya, terus Erlenmeyer ya dengan gelas pengaduknya, terus diikuti dengan beberapa nanti ada bahan, yaitu bahannya ada HCl 0,05N ya. Terus ada bahan lagi NaCl 0,9% atau dikatakan dengan NaCl fisiologis ya. Jadi NaCl 0,9N ini 0,9% ini adalah larutan isotonis ya. Yang saya kemarin jelaskan bahwa larutan isotonis yang larutan yang tekanan
isotoniknya ini sama dengan tubuh adalah NaCl 0,9N. 0,9% ya. Terus ada substrat, terus ada larutan penyangga, ada juga yang terakhir adalah KiO3. Nah, alatnya nanti ditambahkan juga dengan namanya spektrofotometer ya. Spektrofotometer nanti dengan pembacaan panjang gelombang. Jadi ini adalah panjang gelombang dengan lambda 620 nanometer ya. Menggunakan panjang gelombang 620 nanometer. Jadi kalau ditanya nanti waktu praktikum panjang gelombang untuk pembacaannya berapa ya, jawabannya adalah 620 nanometer ya. Terus mungkin nanti beberapa apa sih fungsi dari KiO3, terus apa sih fungsi dari NaCl, apa fungsi dari substrat, enzim apa yang digunakan. Nah, seperti itu. Baik ya, kita awali. Yang pertama adalah dari alat yang sudah disiapkan tadi, mengisi Erlenmeyer. Yang ini dinamakan dengan Erlenmeyer ya. Erlenmeyer itu dengan ciri adalah dia pada bagian leher tabung. Leher tabung itu lebih sempit daripada bagian bawah tabung ya. Tujuannya penggunaan dari labu Erlenmeyer ini adalah untuk mengurangi proses penguapan. Paham ya? Untuk mengurangi proses penguapan. Jadi kenapa kok dia di bagian bawahnya ini lebar dan di bagian ujungnya ini dia menyempit untuk mengurangi proses penguapan. Yang pertama yang dimasukkan adalah 15 mili larutan penyangga ya. Dia ada larutan penyangganya, terus ditambahkan 6 mili larutan NaCl 0,9%. Kalau kita beli di apotek itu sudah ada dalam bentuk NaCl 0,9%, namanya NaCl fisiologis belinya ya. Kita tinggal ambil aja 6 mili. Selanjutnya untuk pengambilan ini ya, mohon maaf saya tambahkan, untuk pengambilan ini bisa menggunakan yang namanya pipet volumetrik. Ada yang belum tahu pipet volumetrik yang ada bulbnya? Bulb itu seperti karet warnanya merah untuk menarik ya. Jadi karena bahan kimia itu berbahaya, maka disarankan menggunakan bulb untuk tindakan pengambilan cairan ya. Ada yang tahu? Sudah ada yang belum tahu maksud saya? Ada yang belum tahu? Pipet volumetrik ya. Kalau belum tahu nanti silakan browsing ya. Banyak pipet volumetrik dengan bulb. Bulbnya ini digunakan untuk menciptakan kondisi vakum sehingga air yang diambil dalam suatu wadah itu akan tertarik tanpa harus kita menyedot ya. Oke. Setelah mengambil tadi larutan penyangga pH 15 mili, terus dilanjutkan dengan NaCl 0,9% sebanyak 6 mili, terus ditambahkan dengan 3 mili larutan substrat ya, 1%. Substratnya nanti biasanya pakai amilum ya. Terus dicampur, pencampurannya ini menggunakan alat dengan bahan yang tidak menimbulkan oksidasi. Yaitu harus menggunakan pengaduk gelas kaca. Jadi bahan pengaduknya harus dari gelas kaca, bukan dari besi ya kalau bisa. Nah, semuanya ini pencampuran ini dilakukan di suhu kamar, pada waktu suhu kamar. Suhu kamar sekitar 37,5 atau 38 derajat Celcius ya. Oke, paham ya sampai di sini? Berikutnya, langkah yang kedua adalah saudara mengisi tabung reaksi ya. Jadi ini ada tabung reaksi. Tabung reaksi itu macam-macam volumenya, ada yang 5, ada yang 10, 15 ya, sampai 20 juga ada. Nah, diisi tabung reaksi dengan menyediakan 5. Tentunya sudah diberikan label ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masing-masingnya diberikan 10 mili HCl 0,05N. Dimasukkan larutan HCl 0,05N sebanyak 10 mili masing-masing. Nah, setelah itu, setelah proses ini sudah diberikan,
untuk proses ini jangan dilihat dulu. Yang waktu menitnya jangan dilihat dulu. Cukup kalian memasukkan 10 mili dari HCl 0,5 N sebanyak 10 mili ke 5 tabung. Nah, setelah itu kalian mengambil 1 mili dari larutan stok. Anggap saja ini adalah larutan stoknya yang ada di Erlenmeyer. Kalian mengambil 1 mili ya, taruh di tabung 1 dengan indikator menit 0. Ya. Taruh di tabung 1 dengan indikator menitnya yang 0 ya. Selanjutnya, setelah itu kita melanjutkan ke langkah keempat, yaitu memasukkan larutan enzim pada Erlenmeyer dan catat waktunya. Jadi kalian memasukkan amilase ya, karena substratnya ini adalah amilum yang kita gunakan, maka enzimnya adalah yang kita gunakan adalah alfa amilase ya. Kita masukkan enzim tersebut atau enzim amilase tersebut sebanyak 1 mili ke larutan stok ya. Terus kita catat waktunya. Kalau bisa dipaskan jam 9 atau jam 10 seperti itu ya. Nah, setelah itu, setelah kita memasukkan larutan enzim tadi, kita melanjutkan ke langkah yang kelima. Langkah kelima di sini adalah dari 1 mili tadi, 1 mili dari Erlenmeyer ini diambil ya menggunakan pipet volumetrik, dan kalau bisa jangan dicampur ya. Jadi masing-masing perlakuan waktu ini menggunakan pipet volumetriknya masing-masing. Jadi harus menyediakan paling tidak adalah 5 ataupun 6 pipet volumetrik. Nah, setelah diambil 1 milinya ya, pada menit kelima ya, diambil 1 mili ditaruh ke larutan HCl 0,05 N, terus 10 menit lagi ngambil taruh ke larutan ketiga, terus sampai ke larutan yang kelima, yaitu pada waktu 20 menit. Setelah itu, setelah dilaksanakan semua, pada langkah berikutnya yaitu langkah ke-6, yaitu mengambil larutan KI-KIU3. Fungsi larutan ini adalah untuk menghentikan laju reaksi dari enzim. Ya, dimasukkan ke kesemuanya mulai 1 2 3 4 5 ini dimasukkan ke semuanya, dicampurkan ya, tentunya diaduk. Jadi bisa menggunakan pengaduk gelas kaca ya. Terus dibiarkan dengan rentang waktu antara 10 sampai 15 menit. Nah, setelah itu, setelah waktu 10 sampai 15 menit dibaca pada panjang gelombang 620 nanometer pada alat spektrofotometer. Jadi di spektro itu kalian tinggal mengambil, meletakkan pada kuvet ya. Nama wadahnya itu kuvet, mirip akuarium kotak kecil ya, kuvet seukuran jari. Nah, setelah itu dimasukkan, ditutup ya, dikalibrasi dulu, tentunya dikalibrasi dulu dengan larutan blank untuk spektrofotometernya. Setelah sesuai dengan kalibrasi, baru memasukkan yang perlakuan tadi. Setelah masukkan perlakuan, kalian tinggal pencet saja ya runningnya. Setelah itu ditunggu akan keluar hasilnya. Nah, ini nanti untuk penggunaan alatnya coba kita akan lebih jelasnya kita ketahui waktu video untuk pengaruh pH sudah dibuat ya. Baik. Ini tahapannya saya ulang lagi ya. Tadi adalah tahapan secara keseluruhan garis besarnya. Maka akan saya ulang lagi biar teman-teman lebih paham ya. Walaupun masih dalam tahapan membayangkan ya. Belum tahapan untuk melihat secara langsungnya. Paling tidak kalian sudah tahu, oh, menurut bayangan kalian seperti ini untuk praktikum pengaruh pH itu. Oke ya, saya perjelaskan lagi perlangkahnya bahwa di langkah 1 itu mengisi Erlenmeyer yang tadi, diisi Erlenmeyernya, wadah tabung Erlenmeyernya dengan 3 komponen, 15 mili larutan penyangga dengan pH 6,5 ya, atau 6,5, 6 mili larutan NaCl 0,9%, terus 3 mili larutan substrat 1%. Nah, kemudian dicampur dengan gelas pengaduk ya.
terus diletakkan pada suhu kamar. Untuk langkah keduanya, isi tabung reaksi 1 sampai dengan 5 masing-masing dengan 10 mili HCl 0,05 N. Jadi diisi semua, ada 5 tabung, letakkan pada rak ya. Diisi larutan 10 mili HCl 0,05 N. Maka kalau kapasitasnya cari yang di atasnya. Jangan cari yang 10 tabung reaksi dengan kapasitas 10 mili. Cari yang lebihnya 20 mili atau 15 mili paling tidak. Ya, 20 mili lah. Nah, selanjutnya langkah ketiga ini adalah memasukkan 1 mili dari Erlenmeyer ke tabung 00 menit ya. Jadi dari Erlenmeyer larutan ketiga larutan tadi diambil 1 milinya dan diletakkan di tabung 1 0 menit. Ditandai sebagai 0 menit ya. Langkah 4 yaitu memasukkan 1 mili larutan enzim pada Erlenmeyer, campur cepat dan catat waktunya. Jadi setelah diambil 1 mili di Erlenmeyer, ditaruh di tabung reaksi nomor 1, setelah itu ditambahkan 1 mili larutan enzim ke dalam larutan yang ada di wadah Erlenmeyer tadi. Setelah itu diaduk, campur dengan cepat. Setelah dicampur dengan cepat, mengambil lagi 1 mili dari larutan Erlenmeyer ya, dimasukkan ke tabung 2. Ingat-ingat, dari 1 mili larutan Erlenmeyer yang sudah ditambahkan enzim tadi ya, diambil 1 mili ditempatkan di tabung 2. Tiap 5 menit tepat waktunya. Jadi tiap 5 menit mengambil. Jadi kalian ada yang tentu dalam praktikum ini adalah ini ketepatan waktu menjadi perhatian. Maka biasanya kadang pelaksanaannya itu kan tidak bisa semua orang ya, hanya beberapa orang. Jadi sistemnya adalah bagi-bagi tugas. Nantinya gantian. Dalam artian, oh hari ini kamu jadi tim kiper ya, atau tim untuk melihat waktu ya. Besok kamu yang melaksanakan dan lain sebagainya. Nah, semuanya biar kerasa dan lain sebagainya. Itu nanti kalau kalian waktu praktikum luring ya, harapan saya tetap ada praktikum luring. Terus Erlenmeyer ke tabung 2 sampai 5 menit sampai nanti ke tabung yang kelima ya. Berarti waktunya adalah sekitar 20 menit. Nah, setelah itu, setelah semua tadi mendapatkan 1 mili dengan jeda waktu 5 menit tiap tabungnya, langkah ke-6 yaitu memasukkan 1 mili larutan KI-KIO3 ke masing-masing tabung. Ya, sebanyak 1 mili semuanya ke 5 tabung itu. Nah, setelah itu ditunggu 10 sampai 15 menit baru dari masing-masing tabung itu dibaca dengan menggunakan spektrofotometer dengan panjang lambda 620 nanometer. Oke ya, paham ya? Ini adalah gambaran pelaksanaan dari praktikum. Memang terlihat sederhana, tapi butuh keahlian khusus ya, terutama kita berhubungan dengan benda-benda yang pecah belah, terus tahapan yang ada sistematisnya. Kadang mahasiswa waktu praktikum ini kesulitan yang muncul ya, lupa untuk tidak timer. Kedua, bisa pecah, biasanya gelasnya pecah atau apa dan lain sebagainya. Yang ketiga, salah pemberian atau salah pengambilan. Yang harusnya 1 mili sebelum 1 mili 0 itu sebelum ditambahkan enzim, ngambilnya sudah ditambahkan enzim dan lain sebagainya. Banyak ya, jadi ada tahapannya. Harapan saya dengan adanya tutorial ini, hari ini kalian mendapatkan gambaran. Nah, nanti gambaran secara realnya itu waktu praktikum dalam bentuk share video tadi. Nah, perhitungannya untuk membaca absorbennya ini adalah bahwa pengertian dari absorben substratnya ini adalah yang sudah bereaksi dengan enzim ya. Jadi substrat yang ada pada panjang gelombang 620 nanometer ini adalah kadar substrat sisa. Ya, substrat yang belum bereaksi dengan enzim. Nah, ini adalah absorben ditambah absorben waktu ya, waktunya berapa? Katakan 5 menit atau 0 menit atau 10 menit atau 15 menit atau 20 menit.
per atau dibagi dengan absorben T0. T0 itu yang awal itu yang tanpa penambahan enzim ya, dikalikan dengan 100%. Nah, untuk kadar substrat yang telah dicerna, jadi kalau ingin mengetahui kadar substrat yang sudah dicerna berapa, kan ini yang awal ini untuk pengetahuan kadar substrat sisa, yang tersisa berapa persen ya, seperti itu. Kalau yang dua untuk mengetahui berapa yang sudah dicerna atau sudah yang bereaksi dengan enzim atau dilambangkan dengan ini ya, tanda segitiga substrat atau jumlah substrat yang telah dicerna ini adalah 100% dikurangi kadar substrat sisa. Jadi 100% dikurangi dari ini, hasil dari kadar substrat sisa. Nah, selanjutnya di sana mahasiswa diarahkan untuk membuat kesimpulan, pola berpikirnya diarahkan ke sana sehingga mengetahui mana antara apakah ada hubungan nantinya antara jumlah substrat yang telah dicerna dengan waktu. Nah, berapa pengaruhnya? Apakah ada pengaruh waktu, apakah ada pengaruh pH, dan berapa yang optimal di sana. Itu yang akan kalian cari. Kenapa ini penting? Karena ini adalah untuk mengetahui nantinya kecepatan dari metabolisme, terutama karbohidratnya. Sehingga nanti kalian bisa mengetahui jarak waktu makan untuk efisiensi pakan dan lain sebagainya itu bisa dari ya percobaan ini awalnya ya. Sehingga efisiensi berbeda dengan efektif. Kalau efektif itu mempergunakan semua sumber daya yang ada ya untuk menghasilkan atau mencapai tujuan. Kalau efektif menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai tujuan ya. Itu bedanya efektif dan efisien. Kalian punya 100.000, pengen beli ini apa? Katakan mau beli kalian punya uang 1.000 mau beli gorengan lah katakan ya.
Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf ada tadi kesalahan teknis ya. Oke, apakah sudah tampil? Oke. Baik ya, mohon maaf tadi ada tiba-tiba minta di restart ya, ininya otomatis. Baik, saya lanjutkan. Sampai di perhitungan tadi ya. Di sini untuk mengetahui tadi jumlah substrat ada 2 komponen yang bisa kita amati dari praktikum di sini, yaitu untuk mengetahui kadar substrat sisanya, dan yang kedua adalah kadar substrat yang telah dicerna dengan rumusnya yang sudah tertera pada PPT ya. Dari sini nanti kalian akan membuat apakah ada grafik hubungan atau hubungan antara jumlah substrat yang telah dicerna dengan waktu ya. Nanti dilihat pada PPT di depan. Untuk pertama yang dihitung dulu dari jumlah substrat yang sudah dicerna ya. Setelah itu membuat grafik hubungan antara ini jumlah substrat yang dicerna dengan jumlah substrat yang dicerna ini sebagai ordinat ya. Sebagai ordinat. Terus berikutnya untuk waktu ini adalah sebagai absisnya ya. Waktu sebagai absis. Nanti kita akan mengetahui dari hubungan antara jumlah substrat yang dicerna dengan waktu perlakuan kita. Tadi ada 0, ada 5, ada 10, 15, dan terakhir adalah 20 ya. Setelah itu nanti akan membandingkan antara satu pH dengan pH yang lain. pH yang kita laksanakan tadi ada pH 4, pH 5, pH 6,5, pH 8, dan pH 10 ya. Jadi membuat grafik seperti ini sebanyak 4 atau 5 ya. Sebanyak 5 dari grafik. Ada komponen ordinatnya, ada jumlah substrat yang dicerna, dan yang absisnya adalah waktu. Nah, ini gambarannya. Saya contohkan di sini. Ada suatu reaksi yang sudah kita laksanakan reaksinya. Di sini diwakili oleh pH 1, pH 2, pH 3, dan pH 4 ya. Maksudnya pH 1 di sini atau pH Romawi di sini pH 4, pH 5, pH 6,5 ataupun pH 8 ya. Dapat dilihat bahwa pH optimum dari suatu reaksi enzim ini adalah dia yang memberikan aktivitas enzim yang paling tinggi, yaitu pada pH 1, yaitu dengan jumlah substrat yang dicerna ya, dengan waktunya ini dia yang paling besar ya. Maka di sana dikatakan sebagai pH optimum. Nah, pada pH optimum harga jumlah substrat dibagi dengan waktu ini selalu lebih besar dibandingkan dengan jumlah lainnya. Nah, bisa dilihat di sini gambaran pH 1 ini dia yang paling optimal. Baik itu dilihat dari jumlah substrat yang dicerna maupun dari waktunya. Karena perbedaan waktunya ini sangat tipis ya, bisa dilihat. Yang paling lama ini yang kurang efisien adalah pH 4 dengan jumlah substrat yang dicernanya itu sedikit, jadi kurang efisien di sana. Baik, bisa diamati ya, ini merupakan gambaran simulasi pengaruh pH terhadap waktunya. Nah, berikutnya pada pH optimum, jadi dia ada, kalau dalam suatu reaksi itu akan ketika direaksikan antara substrat dengan enzim, itu dia punya batasan waktu di sana ya, pH optimum. Di sini kita akan mengetahui kalau semisal kalian taruhkan, katakan ini pH optimumnya adalah 6,5 ya. Saya ibaratkan ini adalah 6,5.
6,5. Maka pH yang di sini ini adalah pH basa. Kalau yang pH di sini sebelah kiri ini adalah pH yang asam ya. pH optimum umumnya berkisar antara pH 5 sampai pH 9 ya. Jadi rentang-rentang antara pH netral di sana. Maka bentuknya ini seperti genta, diibaratkan seperti genta. Kecuali untuk beberapa senyawa karbohidrat yang lain, contohnya pepsin ya. Optimumnya hanya 1 sampai 2 dalam kondisi asam. Tapi kalau untuk kondisi amilum dan lain sebagainya, gambarannya bisa dilihat seperti apa yang tertulis pada PPT ya. Aktivitas enzimnya maka 100% ya. Kalau ini adalah indikator ordinatnya adalah aktivitas enzim. Kalau yang absisnya ini adalah dia pH berapa. Maka yang optimal itu adalah yang aktivitasnya yang paling tinggi dengan pH berapa. Melihatnya dari aktivitas. Kalau ditanya optimal ya, kalau ada 90, terus 95, ada 100, maka yang optimal adalah yang 100. Nah, selanjutnya kita lihat garisnya, koordinatnya di mana. Ini yang nantinya menjadi acuan bahwa pH 5 sampai 9 atau katakan pH 7 ini adalah pH optimal untuk reaksi substrat ini terhadap enzim apa. Seperti itu. Baik ya, selanjutnya hubungan antara aktivitas enzim dengan pH ini berbentuk genta ya, bentuknya seperti lonceng ya. Ini disebabkan oleh denaturasi protein pada pH terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang kedua, penyebabnya adalah bisa karena pengaruh pH pada muatan enzim atau substratnya. Ada muatannya apa enggak? Dicontohkan seperti ya, misalnya ada enzim ya, terus ada substrat ya, maka akan bereaksi enzim dengan substrat. Tapi apabila pH-nya ini ada kenaikan pH di sana, maka substrat ini malah akan dipecah. Ya, substratnya malah akan dipecah menjadi substrat dan S dan H+ ya. S atau substrat dapat berikatan dengan E. Ingat ya, bila pH-nya rendah, apa yang terjadi? Maka E-nya ini akan bereaksi dengan H+, sehingga membentuk ikatan EH ya. Dan EH ini tidak dapat berikatan dengan SH. Nah, ini yang menjadikan kenapa pH optimum itu dicari adalah untuk efisiensi dari proses pemecahan dari substrat. Ya, kalau kita tidak tahu pH optimumnya, bisa kita ini yang pH-nya terlalu tinggi, maka akan terjadi pemecahan substrat, ataupun terlalu rendah, maka enzimnya akan malah berikatan dengan H+. Nah, ini kepentingan kenapa kok kita dalam suatu reaksi itu harus kita tahu kenapa berapa atau pH optimum dari reaksi tersebut. Terus pH ini mempengaruhi konformasi atau susunan atom dalam ruang. Nanti kita akan pelajari seperti apa dan apa saja yang berubah di sana. Baik, kita pelajari kinetika enzim dari amilase ini ya. Jadi enzim itu nanti kita akan pelajari bisa dalam artian pengaruhnya dari pH, pengaruhnya dari suhu, atau pengaruhnya dari aktivator maupun inhibitor. Nanti kita akan pelajari satu persatu per praktikum ya, sehingga kalian mengetahui secara keseluruhan apa saja pengaruhnya di sana. Baik, substrat yang nanti kita gunakan adalah amilum. Dengan ciri apabila diberikan iodium, itu dia berwarna biru. Ya. Berikut enzim yang kita gunakan adalah alfa amilase. Nama enzimnya adalah alfa amilase. Ini banyak dijual di toko-toko online dan lain sebagainya dalam bentuk serbuk, ada yang juga dalam bentuk cairan ya. Enzim alfa amilase untuk pemecah amilum. Nah, amilase adalah suatu endopolisakaridase ya, suatu enzim, jadi tidak dapat memotong glukosa yang terletak di ujung. Selain itu tak dapat memotong ikatan alfa 1.4.
Masih ingat ya tadi bahwa ikatan alfa 1.4 ini adalah ikatan lurus ya, bukan ikatan yang bercabang. Kalau bercabang adalah golongan ikatan 1.6 ya, alfa 1.6. Pada glukosa yang terletak sebelum titik cabang. Nah, jadi kalau setelah titik cabang itu enzim amilase ini tidak bisa memotong ya. Yang bisa hanya sebelum adanya titik percabangan dengan pada ikatan 1.4. Amilum ini terdiri dari amilosa dan amilopektin. Nah, ini nanti pertanyaan tadi apa saja oligosakarida akan terjawab di praktikum hari ini. Makanya mungkin tadi sudah mencari atau belum, saya juga kurang tahu ya. Tapi untungnya sudah terjawab di praktikum hari ini. Amilosa ini merupakan rangkaian glukosa rantai lurus dengan ikatan alfa 1.4 glukosidik ya. Jadi membentuk ikatan rantai lurus. Tadi saya sebutkan ada 1, ada 4, ada yang berikatan dengan 1, dengan 6 dan lain sebagainya ya. Produknya yaitu maltosa. Diingat maltosa ini adalah golongan disakarida ya. Glukosa dengan glukosa ya. Masih ingat apa belum? Masih ingat apa tidak? Nah ini amilopektin. Ini gambaran dari struktur amilopektin secara keseluruhan. Bahwa ada ikatan 1.4 ya. Dari sini 1.4, 1.4. Nah ini 1.4 juga 1.4, 1.4. Percabangan ini ikatannya adalah 1.6 glikosidik. Nah ini gambarannya ya. Bahwa sebelum rantai ini dia amilase atau alfa amilase itu dia bisa memotong ikatan antar glukosa tadi. Nah, ini. Gambarannya ya. Jadi yang ikatan rantai lurus ini adalah ikatan 1.4, kalau yang bercabang ini adalah ikatan 1.6. Ini juga gambarannya ya. Jadi tadi disebutkan di sini dia akan memotong sebelum terjadinya percabangan atau sebelum terjadinya ikatan 1.6 glikosidik ya. Amilase bekerja memotong di ikatan alfa 1.4 saja. Ingat-ingat, amilase tidak bisa memotong di ikatan 1.6 ya. Dia akan merubahnya menjadi maltosa ya. Maltosa itu terdiri dari glukosa dan glukosa tadi. Waktu kuliah sudah saya jelaskan. Yang ketiga adalah maltotriosa, terdiri dari 3 glukosa, yang 4 glukosa ya, dan yang kelima adalah limit dextrin atau oligosakarida 4 hingga 10 glukosa. Ini merupakan cara kerja dari enzim amilase. Diingat di sini dia hanya memotong ikatan alfa 1.4 ya. Untuk amilopektin ini dia rangkaian glukosanya ini rantai lurus ya 1,4, ini pengulangan dari yang tadi ya. Produknya ini sudah terjawab bahwa oligosakarida dengan berat molekul yang kecil contohnya adalah maltotriosa, isomaltosa, maltosa, alfa limit dextrin, atom C4, 10 glukosa sebagian ya. Produknya nanti yang dia. Ini contoh dari oligosakarida ya, maltotriosa, isomaltosa ini. Oke ya, sudah terjawab ya pertanyaanmu tadi. Selanjutnya amilopektin ini dia akan memecah dextrin dengan berat molekul yang medium ya. Jadi berat molekul ini disajikan dalam satuan kilodalton ya. Warna yang muncul dari dextrin ini berupa violet, purple, red, iodine, dan berbagai warna-warna keunguan ya. Terus batasan dari dextrin ini adalah dalam bentuk dia menjadi oligosakarida dengan berat molekul yang rendah. Jadi dari berat molekul medium ya, dia dipecah sampai menjadi senyawa oligosakarida dengan berat molekul yang rendah ya. Ini beberapa fungsi dari enzim amilase. Berdasarkan tingkat reaksi serta warnanya dengan iodium, jadi kalau diamati dengan indikator iodium, kalian punya iodium,
terus ingin melihat apakah senyawa ini amilum, ataukah amilodextrin, apakah eritrodextrin, ataukah akrodextrin, ataukah itu maltosa, adalah dilihat dari indikator warnanya. Jadi kalau yang amilum itu apabila dia bereaksi dengan iodin atau iodium, dia akan berwarna menjadi biru di sana. Selanjutnya adalah amilodextrin, apabila dia bereaksi dengan iodium, dia akan berubah warna menjadi ungu. Nah, untuk akrodextrin dia tidak mengubah warna iodium, jadi tetap ya tidak ada perubahan warna di sana. Untuk maltosa ini dia tidak mengubah juga warna iodium. Jadi kalau ada pertanyaan nantinya ya waktu ujian praktikum katakan dari amilodextrin ini apakah dia bisa mengubah warna iodium? Ya, jawabannya adalah iya, menjadi warna ungu ya. Kalau yang eritrodextrin apa yang berubah warnanya? Nah, jawabannya adalah merah. Atau pertanyaannya bisa dirubah seperti ini. Warna merah merupakan reaksi yang ditimbulkan dari iodium dengan apa? Nah, jawabannya adalah eritrodextrin ya, ingat-ingat. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi reaksi enzim itu atau amilase tadi? Bisa dari pH ya. Yang akan kita laksanakan ini subtemanya adalah pH. Untuk minggu berikutnya lagi, 2 minggu lagi itu adalah suhu ya. Terus yang ketiga adalah kadar substratnya ataupun kadar enzimnya. Tentu semakin banyak substrat maka akan pencernaannya pun akan semakin lama nantinya. Tapi kalau semakin banyak enzim, semakin cepat terjadinya pencernaan atau pemecahan molekul dari amilum. Juga adanya modifier, bisa berupa inhibitor, bisa berupa aktivator. Dari bab ini akan kita pelajari semua, kita akan coba semua mana yang paling optimal ya, antara penggunaan pH, suhu, dan inhibitor maupun aktivator, maupun dari kadar substrat, baik itu kadar substratnya sendiri maupun kadar enzim. Praktikum untuk kinetika enzim amilase ini nanti kita substratnya menggunakan amilum ya, dengan indikator kalau dia bereaksi dengan iodium itu berwarna biru. Itu ciri dari amilum. Kalau berwarna merah bukan amilum ataupun berwarna ungu ya. Di sini enzim yang kita gunakan nantinya adalah alfa amilase. Dan apabila pencernaannya berjalan secara sempurna, hasil utamanya adalah berupa maltosa. Jadi amilum tadi dipecah dengan hasil utamanya adalah maltosa dengan indikator dia tidak berwarna dengan iodium. Yang semula ungu nanti akan berubah menjadi warna kuning. Pahami ini indikator warnanya ya, baik-baik. Yang kalian praktikumkan itu nanti amilum kan ya, jadi dia berwarna biru. Ketika dia sudah bereaksi nantinya akan menghasilkan dalam bentuk produk utamanya yaitu maltosa ya. Setelah itu warnanya apabila maltosa sesuai dengan indikatornya tadi dia tidak berwarna sehingga larutannya ini berwarna kuning ya. Kalau tetap berwarna biru berarti enzim tidak memecah substrat atau tidak memecah amilum sehingga tetap menjadi amilum berwarna biru ya. Kalau berubah merah ya berarti pemecahannya ke arah tadi golongan dextrin tadi ya. Yang benar adalah kalau terpecahnya amilum menjadi maltosa, indikatornya adalah dia berwarna tidak berwarna sehingga warna iodium itu sendiri akan muncul yaitu berwarna kuning. Nah, selanjutnya fungsi dari HCl, mungkin teman-teman banyak yang bertanya apa sih fungsi dari HCl 0,05N itu? Nah, fungsinya adalah dia untuk melepaskan I2 dari KiO3. Nah, nanti di reaksi ini tujuannya adalah untuk
dengan tambahan KiO3 dan bereaksi dengan HCl itu akan terjadi penghentian kinerja dari enzim. Sehingga kalian bisa mengamati, pengamatan pada 5 menit itu bagaimana kinerja enzimnya dengan cara dihentikan. Kalau tidak dihentikan, jadi pengamatannya tidak bisa kita katakan ini 5 menit, ini 10 menit, 15 menit, 20 menit. Karena tidak ada penghentinya atau stopper enzimnya. Tapi karena ada stopper enzimnya, kita bisa ngomong, 5 menit saya tambahkan KiO3 sehingga bereaksi, sehingga kinerja dari enzim tersebut akan terhenti. Nah, reaksinya seperti apa? Reaksinya bisa dilihat. Di sini ada 5 Ki bereaksi dengan KiO3 bereaksi dengan 6 HCl ya. Menjadi reaksi dengan hasil 3I2 atau 6 KCl dan 3H2O. Maka reaksi dari pemecahan dari substrat amilum menggunakan enzim alfa amilase ini terhenti sesuai dengan jeda waktunya atau sesuai dengan waktu yang sudah kita jadikan perlakuan. Fungsi larutan buffer ya, di sini dia adalah untuk memberikan pH untuk percobaan ya, serta mempertahankannya selama percobaan tersebut. Ini fungsi dari larutan buffer. Nah, untuk fungsi dari NaCl 0,9% itu sendiri yaitu sebagai aktivator enzim amilase CL-min ya. Jadi larutan isotonik, larutan NaCl 0,9% ini adalah sebagai aktivator enzim amilase. Nah, ini gambaran dari pembacaan ya. Kalau alatnya nanti silakan bisa teman-teman browsing ya di Google ya mengenai alat spektrofotometer. Nah, ini merupakan kinerja atau prinsip kerja dari spektrofotometer. Jadi di sana ada sumber cahaya ya. Ada sumber cahaya, terus ada filter untuk memfiltrasi dari cahaya yang masuk tadi dalam bentuk monokromator ya. Terus ada slit ya. Terus di sini ada cairan berupa kotak tadi ya, yang saya sebutkan kuvet, itu dimasukkan di sini. Terus setelah itu ini ya dalam bentuk kuvetnya dimasukkan di sini, dikeluarkan slit ini untuk mengatur panjang lambda tertentu ya. Kalau kita ngaturnya 620 ya berarti di sini nanti keluarnya 620 nanometer. Selanjutnya ada fotosel. Fotosel ini yang dia berfungsi merubah energi cahaya menjadi energi listrik ya. Nah, nanti energi cahaya dirubah menjadi energi listrik ini nanti dibaca melalui indikator galvanometer ini. Nah, oke, gambarannya seperti ini. Jadi nanti keluar hasil, tapi bukan seperti galvanometer, tapi langsung dalam bentuk digital. Karena spektro yang kita punya yang sudah speknya sudah lumayan lah, sudah bagus. Nah, ini penjelasannya di sana, komponen-komponen dari spektrofotometer itu, bahwa yang pertama adalah adanya sumber cahaya. Dia punya berbagai macam spektrum ya. Terus selanjutnya setelah itu cahaya yang dipancarkan akan difilter monokromator ya, untuk mendapatkan berkas sinar atau spektrum yang diinginkan. Selanjutnya ada bagian yang namanya slit tadi. Nah, di sini adalah untuk sebagai peningkat kemurnian dari kromatiknya, terutama dari panjang gelombang yang diinginkan. Berapa panjang gelombang yang diinginkan itu yang mengatur adalah slit. Tapi untuk sumber cahayanya ataupun istilahnya ini berkas sinarnya yang mengatur adalah filter. Selanjutnya ada kuvet. Kuvet tadi seperti ya bentuknya kotak seperti itu, tapi transparan ya, terbuat dari bahan seperti kaca ya, mika, seperti mika. Terus di sana dimasukkan larutan yang akan kalian ketahui ini, yang pengen kalian ketahui dengan panjang gelombang tertentu. Larutan tadi, larutan yang kalian ambil tentunya di tabung reaksi. Mulai dari 5, 10, 15, dan 20. Setiap pengambilan tabung harus dibersihkan terlebih dahulu, tabung kuvetnya.
ya, tidak boleh. Dan setiap pemakaian dari spektrofotometer harus dilaksanakan kalibrasi terlebih dahulu. Nah, nanti prosesnya kalibrasi itu seperti apa? Mungkin lebih efektifnya apabila nanti dijelaskan melalui video ya. Selanjutnya ya. Jadi larutan dimasukkan ke dalam kuvet ya, terus diberikan sinar sesuai dengan panjang gelombangnya, akan diinterpretasi menuju fotosel ya. Fotosel ini mengubah energi sinar menjadi energi listrik ya. Selanjutnya akan diinterpretasi dalam bentuk indikator galvanometer, yang dia intinya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan jarum. Tapi kalau yang kita punya adalah nanti dari energi listrik ini akan diterjemahkan dalam angka-angka ya. Transmitternya antara 0 sampai 100%, absorbennya ini ada caranya ya. UD, optical density, 2 dikurangi log T. Ya, ini nanti juga akan dijelaskan waktu kalian praktikum secara video ya, lewat video untuk kalibrasi dan lain sebagainya. Nah, ini ada transmitter ya, yaitu sesuai sinar yang diteruskan, dan ada absorbance sesuai sinar yang diserap. Kalau yang diteruskan namanya transmitter, kalau yang diserap namanya adalah absorben. Misalkan T-nya ini adalah 100, maka absorbennya adalah 2 min log 100 sama dengan 0. Kalau T-nya 10%, ini berarti 2 min log 10 sama dengan 1 ya. Absorben ini atau sinar yang diserap ini tergantung dari sifat bahan yang kita masukkan ke dalam kuvet, kadar dari bahan tersebut, yang nantinya akan diperiksa antara keduanya ini, sifat dan kadarnya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini mengenai praktikum ini. Ini merupakan tujuan praktikum hari ini adalah untuk memberikan gambaran kepada kalian apa yang nanti dilaksanakan, walaupun tidak dalam metode hands on ya, tapi dalam metode hanya melihat dari video. Harapan kami adalah kompetensi yang akan kalian dapatkan paling tidak menyamai kompetensi dengan pelaksanaan hands on. Ya, baik, silakan kalau ada yang ditanyakan mengenai praktikum hari ini, silakan. Izin bertanya. Yuk, silakan, Dek. Saya Almarudin Muhammad, NIM 028. Saya mau menanyakan tentang suhu kamar tadi, Dok. Tadi kan Dokter Faisal itu nyebutinnya suhu sekitar 37 sampai 38,5. Apakah di percobaan ini tuh suhu kamarnya memang segitu, atau seperti yang saya tahu itu suhu kamar tuh biasanya di angka 25 derajat Celcius, Dok. Berapa? Di angka berapa? 25. Dingin, Dek. Pakai AC ya? Jadi gini ya. Setahu saya suhu kamar itu biasanya ya sekitar itu ya. Sekitar bisa 36, bisa 37. Kan kondisinya saat ini. Diibaratkan seperti itu. Walaupun suhu ruangannya berapapun, asalkan tidak terlalu ekstrim ya, antara rentang itu, rentang 30 sampai 37, itu tidak masalah. Tapi kalau 25, jarang ya. Mungkin karena di Banyuwangi di wilayah pesisir pantai itu suhu ruangannya sekitar 35, 36, 37. Kalau paling dingin itu 25 jarang lah, jarang. Kalau tidak musim dingin biasanya atau musim hujan. Oke ya, seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan lagi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi nanti pelaksanaannya nanti adalah mungkin karena kalian belum tahu kondisinya di lab ya. Akan saya beri gambaran lab yang kita gunakan nanti untuk pemeriksaan biokim ini adalah lab instrumen ya, lab instrumen. Di sana lab itu berfungsi untuk penempatan beberapa alat, terutama alat-alat penting yang akan kita gunakan untuk
percobaan, baik itu pH, baik itu suhu, baik itu nanti aktivator dan inhibitor ya. Jadi nanti waktu pelaksanaannya itu kondisinya di sana itu adalah ruangannya ini banyak peralatan ya, banyak peralatan dan ber-AC. Nanti di sana akan ada gambaran berupa meja-meja ya, meja, terus ada kursi dan lain sebagainya. Tapi untuk pelaksanaan ini biasanya untuk duduk dan lain sebagainya itu jarang karena harus mobile terus. Itu gambarannya. Mungkin besok waktu video akan lebih jelasnya seperti itulah di video ya. Kalau saya ngomong saat ini saya belum bisa memberikan gambaran, nanti takutnya persepsi yang muncul aneh-aneh macam-macam. Nah, kayak suhu ruangan aja persepsinya banyak yang muncul ya. Nanti mungkin barangkali besok akan lebih diperjelas melalui video ya. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan ya untuk praktikum hari ini. Selamat belajar untuk teman-teman mahasiswa. Nah, nanti harapan kami jangan sampai ada yang ini ya, yang tidak mengikuti. Jadi hanya absen, terus tidak mengikuti praktikum ataupun tidak mengikuti kuliah ya. Untuk kontrol ke sana pun tenaga kita terbatas ya. Baik ya, terima kasih. Saya tutup untuk praktikum hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih dokter. Oke, sama-sama.